Pecahan itu kayak apa bentuknya? Pecahan, gini ya. Itu terdiri dari Px per Qx dengan Qx-nya tidak boleh. Nah, ini kalau diintegralkan, kalau ada integral seperti ini, Qx dx. Nah, maka kita harus mengubah bentuk ini ya menjadi integral dari a per faktornya Qx ya, faktor dari Qx, entah itu apa faktornya, misalkan ini ya, faktor dari Qx misalkan itu Q1x Q2x. Jadi langkah pertama ya, kita cek dulu derajat tertinggi dari Px dan Qx. Derajat itu apa? Sing dikenal pangkat atau derajat? Pangkat. Nah, misalkan Px itu kan polinomial ya. Polinomial itu fungsi dari apa? Misalkan kuadrat ya tertinggi, pangkatnya berapa? 2. Nah, kalau kuadrat. Nah, kalau kubik berarti 3. Secara umum polinomial itu kan bentuknya itu adalah A0 konstantanya ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 seterusnya sampai AN X pangkat dengan AN tidak boleh 0. Kenapa ada AN tidak boleh 0? Ya, kalau AN-nya 0 ini nggak ada nanti. Nah, makanya ini harus tidak boleh 0. Nah, ini namanya derajat tertinggi Px. Jadi derajatnya atau pangkatnya X tertinggi adalah N. Kemudian Q. Misalkan ini B0, ada B1, X1 sampai ini B2, X pangkat 2, terus sampai Bn, X pangkat, jangan sama, misalkan M. Dengan AM tidak boleh 0. Nah, berarti pangkatnya Qx tertinggi adalah apa? M. Nah, kalau ada seperti ini, ya, Px per Qx, ya, ini. Nah, derajat tertinggi dari Px adalah N, derajat tertinggi dari Qx adalah N. Ya. Jika N sama dengan M, nah, atau N ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dari M. Ini. Nah, dua kasus ini, jika memenuhi ini, dua kasus ini, maka Px per Qx ini harus disederhanakan, dibagi seperti ini. Px dibagi. Kalau tadi ya M sama dengan N atau N lebih dari M, itu harus dibagi ini sehingga M itu pangkatnya lebih kecil dari balik, M lebih besar N. Jadi jika kamu cek tertinggi ternyata ini, nah maka harus ke proses ini. Ya. Baru nanti kalau sudah memenuhi M lebih besar dari N, baru bisa diintegralkan. Mungkin contoh nanti ya yang agak biar lebih jelas. Contohnya seperti ini. Nah, Px bentuknya adalah 5x min 10. Derajatnya berapa? N sama dengan 1. Qx adalah x kuadrat min 3x min 4.
M sama dengan 2. Ini memenuhi langsung ini ya. Nah, kalau memenuhi ini berarti nggak usah lewat proses pembagian. Nah, berarti bisa langsung proses ini tadi, mencari faktornya dari QX. Faktornya berapa Ki? X min plus gini. Ya. Nah, berarti faktornya kita temukan QX adalah X min 4 dan X plus 1. Nah, maka pembagian tadi, pembagian dari 5x min 10 per x kuadrat min 3x min 4 itu sama dengan pembagian dari 5x min 10 per x min 4 x plus. Oke. Nah, setelah ini, nah kita akan ke proses ini. Ya, proses pembagian faktor ini. Oke, caranya gimana? Kita kalikan kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan faktor. Ya, faktornya ini kita kalikan keduanya. Ini ya. Kita kali dengan x min 4 x plus 1. Ya, kelihatan. Ini dikali dengan x min 4 x plus, jadi dua ruas ini kita kalikan dengan ini. Nah, berarti apa? Di sini ini kan sama dengan ini, ya kan? Berarti di sini tinggal 5x min 10. Oke. Nah, sekarang yang di sini, nah, kita misalkan ini kan sama dengan 5x per 10 ya. Nah, ini berarti kita misalkan tadi A per x min 4 plus B per x plus 1. Nah, ini dikali sama dengan x min 4 x plus 1. Jadi ini kan sama dengan ini. Ya, kita kalikan dengan x plus 1 kali x min 4. Kan tinggal ini saja. Nah, selanjutnya kita pengen mencari, kalau kita sendiri-sendirikan, faktornya sendirikan itu A dan B itu nilainya berapa. Gitu. Nah, dengan cara ini jadi 2. Berarti faktornya kan ada 2. Berarti A per x min 4 plus B per x plus 1. Ini bisa dibalik. Ini yang di sini nggak masalah. Nah, yang sebelah kiri sudah kita kalikan dengan ini, berarti yang sebelah kanan jadinya berapa? A kali ini kan? Nah, ini kan sama dengan ini, berarti tinggal ini. Berarti A kali X plus B X min 4. Oke, sampai di sini dulu. Ditanyakan? Ngerti ya? Ini kenapa hilang? Ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini dicoret. Nah, berarti kalau A hanya dikalikan dengan X plus 1, B hanya dikalikan dengan X min 4. Karena ini dengan ini saling menghilangkan. Nah, berarti di sini AX plus A plus BX min 4B. Berarti kalau kita kumpulkan X sendiri-sendiri, X itu ada A ditambah, kemudian yang konstanta A min 4. Ini 5x min 10, 5x min. Berarti yang ini, nah, berarti 5 sama dengan A plus B.
Dan min 10 sama dengan A min 4. Nah, dua persamaan ini kita selesaikan nanti mendapatkan A dan B. Oke, persamaan yang pertama. 5 sama dengan A plus B. Ini tadi min 10 sama dengan min 4A plus balik ya. Min 4B tadi ya. Ini A min gini. Ya. Berarti kalau kita kurangi 15 5B B A 2. Ya. Berarti integral tadi 5x min 10 per x kuadrat min 3x min 4 sama dengan integral A-nya berapa? 2. Tadi A gandengannya siapa? Oh, x min 4. X min 4. Dx ditambah integral 3x plus 1. Jadi sama dengan 2 ln x min 4 ditambah 3 ln x plus 1 plus C. Di belakang kelihatan? Hah? Hah? Nggak kelihatan? Oh, plus C. Plus C tak? Oke. Plus C tak tulis di sini ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Tadi prosesnya ya yang sering keliru itu langsung diintegralkan. Itu yang salah. Tadi proses pertama cek ya. M harus lebih besar dari M. Nah, cara pemrograman ada yang dari informatika? Ada yang diajari pemrograman? Enggak ada. If else. Nah, ya apa kalau if else? Algoritmanya apa? If M N. Nah, ini maka dibagi ya. Ini dx. Nah, cek terus ini sampai nanti kita dapatkan apa? Ya, dan difaktorkan tadi ya. A per faktor dari Q. Ya. Ini sampai seterusnya. Misalkan ini sampai Z. Nah, ini berarti Z. Jadi faktor ini mengikuti maaf, banyaknya ABC ini tergantung banyaknya faktor. Kalau faktornya ada 3 berarti cukup di D. Faktornya ada 4 D. Kalau nggak bisa difaktorkan berhenti. Misalkan 1/x kuadrat plus 1 bisa difaktorkan? Nggak bisa ya? Nah, kalau nggak bisa ini pakai apa kemarin? Arcus tan ya. Tan X. Atau ditulis seperti ini. Nah, ini yang tadi kemarin bab 1 itu kan ini. Ya, buka lagi. Oke, contoh yang kedua. Yang belum sama kan? Lebih besar dari N tadi. Kalau yang sama gitu. Nah, contoh ya, ini buka halaman Hah? 2 il. Berarti teorinya sudah.
Enggak, iya, belum. Ini contoh-contoh dulu loh, kan pahami dulu. Contoh-contohnya variasinya kayak apa aja di soal. Nah, contoh yang 2.2.2. Coba lihat. 2.2.2. Ya, integral 2x per x pangkat 3 min 2x kuadrat. Nah, Qx-nya ini faktornya ada berapa? Ada 3. Nah, jelas apa namanya? Pangkat dari Px lebih kecil ya, sudah lebih kecil. Berarti nggak usah ada pembagian. Oke, berarti kita langsung ke integralnya. 2x plus 4 per x pangkat 3 min 2x kuadrat itu sama dengan A per, ini faktornya apa aja? Ini kalau difaktorkan x kuadrat x min 2. Berarti ini ada x ditambah dah c x min. Di sini harus linier kalau bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan seperti x kuadrat per 1 sudah. Kalau bisa difaktorkan, difaktorkan. X kuadrat kan faktornya x kali x. Maaf ya, ini kuadratnya. Ini. Nah, kenapa ini ya tidak x saja? Kalau kita kalikan ini, kalikan ini dengan ini nanti, itu nanti enggak sama penyebutnya. Maka kalau kita menemukan, misalkan ya, seper x pangkat 4, berarti di sini apa? A, B, plus C, plus D, isinya apa di sini? X gini. Hati-hati. Ya, tadi hati-hati. Oke. Coba kita teruskan yang ini. Berarti kalau ini dikali apa? Dikali ini kan ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat. Ini kalau dikali dengan ini kan habis. Tinggal 2x plus yang ini. X faktornya berarti tinggal A kali X kali inilah. Ini kan dibagi nih kan. Tinggal X kali X min 2. Ini ya. Ya. Plus B kali X min 2. Plus C kali X kuadrat. Oke. Yang di bawah dan ada ya. Berarti ini 2x plus 4 sama dengan A X kuadrat ditambah A min 2x ya. Ini min aja langsung. Min 2x A. Gini ya. 2AX. AX. Ya. Ditambah B X min 2B plus CX kuadrat. Kita kumpulkan yang X kuadrat. Berarti A plus C. Yang X min 2A enggak cukup. Plus B. Kemudian yang konstanta min 2B. 2x plus 4.
Oke, berarti yang X kuadrat sama dengan 0. Kan nggak ada kuadratnya di sini. Nah, berarti A plus C sama dengan 0. A plus C sama dengan 0. Ngerti? Kemudian, apa lagi? Min 2A plus B sama dengan min 2A plus B sama dengan 2. Dan C-nya ini, oh maaf, 4 sama dengan min 2B. Ini, min 2B sama dengan 4. Ini selesaikan, B dapat masuk ke sini. Min 2A plus min 2 sama dengan 2. Min 2A, min 2 sama dengan 2. Min 2A sama dengan 0. Ya, 4 ya. 4. A sama dengan, masuk yang paling atas. C ketemu 2. Berarti soalnya integral dari berapa tadi? 2x plus 4 x pangkat 3 min 2x kuadrat dx itu sama dengan A-nya tadi min 2 per x plus B-nya C-nya B min 2. B-nya min 2 gini. C-nya 2 per oh gini. Gini. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Min 2 ln x min apa ini? Apa ya? Kuadrat apa ya? Ada tak ln x? Ini apa ini? Integralnya 2 per x. Gini. Iya kan? Ayo, integral 2x pangkat min 2. Berarti plus 1. Berarti min 2 ya. Kan gini dong. 2 kali min 1 x pangkat min 1. Berarti min 2 per x. Ya, ini kan? Ini plus karena ini min ya. Oke. Ditambah 2 ln plus yang beda. Bener. Nanti ini digabung jadi 1 min 2 ini kan dengan ini ln x ditambah ln x min 4 plus 2 per x. Ini dibuat balik. Ini min 4 atau min 2 sih? Min 2 tuh ini. Ini 2 ya? Min 2. Nah, terus yang mana? Ini kali ini. Oh, ini. Nah, terus wujud. Ini dah. Min 2. Ada benar ya? Ini kalau dijadikan 1 dengan yang ini perkalian ln. Hah?
min 2 lan 2 lan X min 2 per X plus 2 per X. Nah.